Tadi setelah kita copy aset yang dibutuhkan, CSS, JS, icon, atau kalau butuh image, terus kita buat indeks HTML ini. Nah, ini masih kosong karena emang baru bikin kontainer aja. Kita coba satu-satu dari komponen ini. Komponen yang ada di contoh ini, kita cobain ngikutin yang ada di dokumentasi ini. Nah, pertama kan tadi kita udah bikin kontainer nih. Kontainernya tuh cuma wadah aja buat komponen-komponen di dalamnya. Misalnya kita mulai dari bikin tables. Kita lihat contohnya gimana sih penggunaan CSS-nya untuk buat table ini. Nah, ini tinggal copy paste aja. Nah, ini gelap karena kita kan tadi pakai temanya yang Darkula. Misalnya kita ubah jadi yang Skynet, itu yang putih. Jadi seperti ini. Ini penggunaannya simple. Kalau mau ngikutin dokumentasinya itu tinggal copy paste aja, tinggal dicari butuh apa. Mungkin untuk customisasinya ya disesuaikan aja butuhnya seperti apa. Misalnya di sini yang menarik itu saya seperti chat. Mak, bisa. Iya, Aku motong. Kalau misalnya iya ya. temanya nggak dipasangin itu defaultnya apa bisa? Defaultnya putih. Kalau nggak dipasangin ya? Uh, Oh, oke, thank you. Coba. Jadi nggak ada warnanya, hitam putih aja, abu-abu. Ini kan ini nggak pakai tema nih. Jadi cuma putih abu-abu. Oh, Nah, dia Metro ini menyediakan 4 tema yang tadi putih biru, putih merah, hitam biru, hitam merah ya. Emang itu seperti yang disebutkan sebelumnya, kekurangannya tuh warna dasarnya emang sedikit. Jadi untuk temanya itu cuma 4 itu. Kalau mau pakai warna lain itu harus dikustomisasi sendiri. Nah, jadi di sini dokumentasinya tuh lengkap, tinggal copy paste. Untuk button misalnya, ya tinggal di copy paste aja, disesuaikan untuk logonya, ikonnya, isinya. Dan kalau menurut saya mungkin ada beberapa komponen di sini yang nggak ada di Bootstrap. Misalnya ini cube. Nah, cube ini untuk animasi seperti ini. Nah, ini kurang tahu juga apakah di Bootstrap ada atau enggak. Tapi ini menarik meskipun belum tahu juga kegunaannya buat apa. Terus di sini juga bisa buat bikin diagram, donut diagram seperti ini. Jadi karena apa ya, mungkin karena dia dari Microsoft kali, jadi lebih banyak komponennya juga. Terus kalau dari contoh tuh dia bisa bikin kayak
benar-benar kayak desktopnya Windows gitu. Kayak ini kan dia bisa bikin Windows-nya di aplikasi Windows gitu. Ada jendela-jendelanya ini, ada minimize, close, minimize, maximize. Nah, terus kalau mau lihat contoh-contohnya yang udah jadi itu kayak yang ini. Nah, ini juga sebenarnya template, cuman ditambahin dikit ini untuk grid sistemnya. Itu bisa dilihat di example. Nah, ini Pandora yang tadi disebutin. Nah, di bawahnya ini ada beberapa contoh. Nah, ini yang menarik. Dia bisa bikin kayak yang ini desktop ini. Dia bikin kayak OS Windows. Nah, ini ada desktopnya, ada start menu-nya, jam notifikasi. Ini yang menariknya. Jadi dia bisa bikin kayak 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 Windows OS-nya gitu. Nah, ini contoh cube yang tadi. Penggunaannya mungkin bisa buat diagram kayak gini. Jadi menurut saya ini uh, bisa dicoba gitu untuk mungkin untuk beberapa project ke depan. Bisa dicoba untuk pakai Metro UI ini. Nah, ini contoh juga ada kalau mau bikin GitHub-GitHuban gitu. Ini Metro UI udah ada template-nya untuk membuat seperti GitHub. Nah, ini buat untuk tampilan start menu seperti di Windows 8. Kan ini kotak-kotak gitu. Ini benar-benar mirip kayak OS-nya itu sendiri. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya dulu, silahkan. Mungkin ada yang kurang jelas. Karena sebenarnya untuk Metro ini pembahasannya nggak terlalu banyak karena udah lihat juga sama CSS. Terus uh, penamaannya juga nggak terlalu aneh sama Bootstrap, kita masih bisa ngikutin, cuman cukup ngecek aja di dokumentasinya. Cuman keunggulannya itu tadi ada beberapa komponen yang emang mungkin nggak ada di Bootstrap. Seperti ini ada example untuk buat seperti ini. Terus juga ada GitHub, template GitHub. Didukung oleh dokumentasi yang lengkap. Jadi menurut saya ini penggunaannya cukup mudah. Recommended juga untuk mungkin dipakai untuk di beberapa proyek ke depan. Mungkin ada yang mau bertanya dulu kalau kurang lengkap atau mau menambahkan. Kalau tidak ada yang bertanya sih sebenarnya cuma segitu materinya. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin dicukupkan.
Ya Mas, ya, ya. Ini jadi pengembangan framework CSS ini, framework Metro ini, inspirasinya itu dari Windows 8 itu. Jadi uh, belum dimasukin juga sih mungkin sejarahnya, tapi baca tuh asalnya bukan dari Microsoft sendiri yang bangun kalau nggak salah. Jadi ada orang terinspirasi dari Windows 8, dia merasa menarik kayaknya gimana kalau dibikin untuk bentuk webnya, terus dia bikin versi 0,0.9, terus disebarluaskan di internet, dilirik. Ya, iya, dia terinspirasi. Setelah dia ngerilis versi 0.9 itu, barulah dilihat sama Microsoft untuk dikembangin gitu. Terus juga ini kalau kita mau ikut berpartisipasi juga di sini ada ininya, bisa jadi support atau sponsor. Made in Ukraine. Ada lagi yang apanya Mas? Komponennya nggak sebanyak Bootstrap atau sama atau bahkan lebih baik yang ini komponen-komponennya. Kalau menurut saya sih komponennya uh, hampir sama. Ini kan kayak container, grid system, tabel, form, button. Terus juga ada beberapa yang mungkin nggak ada di Bootstrap. Kayak APB bar Streamer, itu kan nggak ada ya APB ini bar. streamer. Iya ini Streamer beberapa nggak ada gitu kayak streamer tuh. Ini time kayak gini Mas. Ntar lihat di kayak gini. Ini ada contohnya kok. Streamer important parameter. Streamer tuh kayak apa ya? Kayak timeline gitu. Nah ini. Oh iya, iya. Kalau ini, pada tahu nggak kalau zaman ini dulu? datanya tuh. Zaman dulu ada aplikasi namanya Plurk. Pernah tahu nggak? Plurk, PULRK, Plurk. Enggak. Nggak tahu ya. Aduh, sayang Enggak. sekali. Sebelum Twitter itu. Kalau Mas, Ini ke kalau template Ya kayak gini kan, Plurk kan gambarnya daging. datanya nggak ada dari JSON. Oke. Oke. Aku sih udah cukup sih ya. Jadi ini dari JSON datanya tuh. Iya. Mungkin yang lain. Karena ini lebih enak buat di explore sendiri sih karena komponennya banyak juga. Karena komponennya banyak juga sih, jadi lebih enak buat di explore sendiri. Dan seharusnya sih nggak terlalu susah ya untuk explore sendiri. Tag-tag penamaan kelas itu nggak aneh-aneh lah. Masih bisa diikuti kalau udah tahu CSS, Bootstrap. Nah ini nih yang di komponen menu ini mungkin nggak ada di Bootstrap. Yang ini yang ribbon menu ini. Mungkin kalau komponen di Bootstrap nggak ada, tapi kalau customize mungkin bisa. Nah ini. Jadi ini ribbon menu yang ada suka ada di Windows Explorer-nya. Itu bisa diimplement di browser.
Buat user Ya, nggak jadi. Tapi kalau dilihat ini desainnya itu lebih cocok sebagai tampilan admin ya, ketimbang sebagai landing page atau gitu. tapi sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau untuk penggunaan di luar admin. Cuman kayaknya emang lebih bagus untuk admin, tampilan admin. Iya. Tapi kayak ini kan ada example-nya tuh yang GitHub tuh. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih, bagus-bagus aja buat tampilan selain luar admin juga. Dan kalau dari Metro sendiri mereka mengunggulkan ini Pandora. Ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya cukup ya. Bisa ditutup aja, Mak. Kayaknya, Mak. Udah kayaknya. Nggak ada yang nanya lagi ya, teman-teman ya? Dicukupkan aja. Cukupkan aja nggak apa-apa. Nah, kalau gitu terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Maaf kalau kurang jelas atau terlalu sedikit, nanti bisa dieksplor sendiri aja, di komponennya banyak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.